Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya. Hari ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 5 di semester yang kedua. Sudah siap? Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar di materi atau bab yang kedua, keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, nanti ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari. Nanti kalian simak dulu. Mencatatnya nanti. Di bagian akhir video akan Pak Guru beritahu bagian mana yang harus kalian catat. Biar nanti tidak terlalu banyak. Di bagian akhir video nanti ya. Untuk yang pertama, sosial budaya. Keberagaman sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya adalah kondisi masyarakat atau bangsa yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pengertian dari bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Ada 3 wujud budaya, anak-anak. Ada 3 wujud budaya. Yang pertama, ide atau gagasan. Contohnya kepercayaan. Yang kedua, tindakan. Contohnya upacara adat. Yang ketiga, benda-benda. Contohnya pakaian adat. Ide atau gagasan, kepercayaan. Termasuk nanti agama. Tindakan. Contohnya upacara adat. Kemudian benda, misalnya pakaian adat. Ada tiga perbedaan kebudayaan daerah di Indonesia. 3 perbedaan kebudayaan daerah di Indonesia. 1, adat istiadat. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Nanti contoh-contohnya di pertemuan besok akan Pak Guru contohkan. Nanti hari ini cukup Pak Guru jelaskan sekilas saja. Lantas, apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan nasional? Tadi, misalnya upacara-upacara adat, rumah-rumah adat, bahasa daerah, dan seterusnya. Tari-tarian termasuk. Bagaimana upayanya? Agar tetap lestari, tetap ada. 1, pengenalan budaya kepada masyarakat. Masyarakat, termasuk kalian sebagai siswa, dikenalkan dengan budaya-budaya nasional. Tidak hanya belajar budaya kita sendiri, tapi juga kita bisa belajar budayanya daerah lain. Yang kedua apa? Untuk melestarikan kebudayaan, menghormati budaya daerah lain. Ketika kita melihat ada daerah lain, oh kok daerah itu budayanya seperti itu, daerah lainnya lagi berbeda lagi, kita hormati. Tidak boleh menghina, menjelek-jelekan tidak boleh. Kemudian upaya yang ketiga yang dapat dilakukan yaitu mencintai budaya sendiri. Kita tinggal di Jawa Tengah. Ada tari-tarian khas dari Jawa Tengah, alat-alat musik. Kita pelajari, kita cintai budaya itu. Kita kembangkan. Budaya-budaya di daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada 4 faktor anak-anak yang mempengaruhi keberagaman, keanekaragaman budaya di Indonesia. 1, suku bangsa. Yang kedua, ras. Ras itu fisik atau warna kulit. Warna kulit di daerah A dengan di daerah B ada yang sama, ada yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kondisi geografis. Ada yang dataran tinggi, dataran rendah,
mungkin di dekat pantai, dan seterusnya. Yang keempat, kebudayaan luar. 4 faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Lantas, apa saja contoh sikap yang menunjukkan bahwa kita menghargai keberagaman sosial budaya? 1. Berteman dengan orang yang berbeda suku. Kita dari suku Jawa berteman dengan dari Papua sana, suku Asmat dan lain. Kemudian dari Jawa Barat, Sunda itu ya. Dari Jakarta, Betawi, kita berteman. Tidak saling menghina satu sama lain. Berarti kita sudah bersikap saling menghargai keberagaman. Yang kedua, tidak merendahkan budaya daerah lain. Wah, budaya itu kok jelek, tidak boleh. Wah, budaya itu masih lebih bagus daerah saya. Tidak boleh. Tidak boleh merendahkan. Yang ketiga, tidak menganggap budaya daerah sendiri lebih baik. Wah, lebih bagus budaya saya. Budaya kalian, wah jelek, tidak boleh. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya. 1. Tidak membeda-bedakan teman. Kamu di madrasah berteman. Ada yang warna kulitnya mungkin berbeda dengan kalian. Lebih hitam atau mungkin lebih kuning atau putih. Ya. Tidak usah kaya, miskin. Ya. Tidak usah dibedakan. Berteman dengan siapa saja. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memperkuat toleransi. Di daerah kita sebagian besar Muslim atau Islam. Tetanggamu ada yang non-Muslim misalnya. Ya biarkan, kita saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada suatu permasalahan dengan teman, dengan tetangga, jangan apa-apa main pukul. Wah, merasa kuat. Ketika punya masalah, langsung orangnya kita pukuli. Tidak boleh. Musyawarah, bicarakan dengan baik-baik. Duduk bersama, sehingga akan tercapai sebuah solusi, jalan keluar. Tidak mengutamakan fisik, kekuatan. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya. Sementara, ini anak-anak, sikap dari para pahlawan pendahulu kita yang patut kita teladani, patut kita contoh. 1. Berani. Berani apa? Berani mengakui kesalahan yang kita perbuat. Ketika kalian merasa salah, ya akui saja. Tidak usah gengsi. Wah, kita salah karena malu, gengsi, dilimpahkan ke orang lain yang dianggap salah. Berani membela kebenaran. Kemudian rela berkorban. Membantu orang lain yang membutuhkan. Lebih-lebih seperti sekarang, di masa pandemi ini, sudah hampir 1 tahun ya anak-anak ya. Kita menghadapi ini. Banyak saudara-saudara kita yang kesusahan, kehilangan pekerjaan, sehingga membutuhkan bantuan kita. Kita bantu mereka. Semampu kita, tidak harus banyak. Kemudian, sikap para pahlawan yang lain, cinta tanah air. Kerja sama, bertanggung jawab. Menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian anak-anak materi untuk hari ini. Nah, sekarang materi yang harus kalian catat di buku tulis. Silahkan siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Yang harus kalian catat, ini anak-anak. Ini yang pertama. Nanti setelah ini selesai dicatat, lanjutkan di bawahnya yang ini. Kemudian berikutnya lagi.
Dan yang terakhir ini anak-anak. Silakan dicatat. Nanti setelah selesai, catatan kalian difoto, kemudian kirim ke Pak Fuad. Pak Guru tunggu, nanti akan langsung Pak Guru cek untuk Pak Guru nilai satu persatu. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Jaga selalu kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu secara tatap muka di Min 3 Sragen yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.